Halo semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Salam bela negara. Perkenalkan nama saya Aryan Agusta, mahasiswa program studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Topik yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Apa sih itu? Yaitu merupakan visi atau arah penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang baik di mana terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi nilai-nilai di dalamnya. Seperti nilai yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, kita dapat melakukannya dengan cara selalu berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan masing-masing untuk keselamatan dunia dan semoga wabah ini cepat berakhir. Lalu yang kedua, kita ditekankan untuk memiliki sikap tenggang rasa dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan cara tidak saling menuduh dan mencari kesalahan satu sama yang lain, tidak menyedotkan saudara kita yang terkena virus ini dan memberi dukungan kepada tenaga medis. Yang ketiga itu persatuan Indonesia. Wabah ini dapat dilakukan jika kita dapat bersatu untuk melawannya. Yang mungkin cara yang dilakukan yaitu menjaga jarak dan berdiam diri di rumah saja. Yang keempat, yaitu kita dapat mematuhi pemimpin kita untuk melakukan aturan-aturan yang berlaku seperti social distancing, PSBB, dan sebagainya. Yang kelima, kita dapat melakukan kerjasama antar masyarakat dan pemerintah dan saling tolong-menolong di tengah kondisi yang sangat sulit ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Untuk penutup ini ingatlah 5J, jaga jarak, jaga keluarga, jaga jempol, jaga emosi, jaga kesehatan, kuat imun, dan kuat iman. Oke? Tetap semangat, salam bela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Nama saya Fajar Sufi Sulaiman dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika UPN PJ. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik rela berkorban sebagai nilai-nilai bela negara dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sebelum kita mulai, kata-kata berkorban itu kan sering banget dikonotasikan dengan kata yang negatif, di mana seseorang harus dalam tanda kutip membunuh apa yang mereka cintai guna menuju akhir dari setiap permasalahan. Namun pada kenyataannya tidak semuanya seperti itu. Seperti yang kita ketahui ini kan hashtag di rumah aja lagi marak-maraknya. Nah, hashtag di rumah aja itu juga merupakan salah satu bentuk dari rela berkorban. Jadi yang ingin saya sampaikan itu, mari kita lah sama-sama kita hilangkan konotasi negatif dari kata berkorban ini. Jadikan kata berkorban itu dari kata yang pengorbanan, penuh pengorbanan, maksudnya kata yang negatif menjadi sebuah kata yang mulia yang bisa menyelamatkan hidup orang banyak. Sehingga rela mengorbankan diri untuk tidak keluar rumah guna mengurangi penyebaran virus COVID ini juga merupakan salah satu hal yang mulia yang dapat seseorang lakukan pada kondisi seperti ini. Nah, sekian sedikit pembahasan dari saya. Intinya itu dalam rela berkorban ini dari kata yang negatif ubahlah menjadi kata yang positif yang penuh dengan kata-kata yang mulia. Terus juga dalam kondisi seperti ini nih, ada baiknya kita di rumah aja gitu. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua orang yang udah nurut ajakan pemerintah untuk di rumah aja. Percayalah, dengan pengorbanan yang mulia ini akan ada banyak senyuman malaikat yang menanti di lain hari. Sekian dari saya, Fajar Sulaiman. Salam bela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Nama saya Bari Anandanu Wibowo, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Informatika, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Untuk kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana kalian bisa mengimplementasikan nilai-nilai bela negara dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Salah satu caranya adalah dengan kesadaran bangsa dan bernegara. Mungkin beberapa dari kalian mengikuti suatu organisasi. Gunakanlah peran organisasi tersebut untuk membantu sesama, seperti mengadakan program-program yang membantu masyarakat sekitar dalam menghadapi pandemi ini. Contoh, pengiriman barang, pengiriman makanan, donasi alat kebersihan, dan yang lain-lain. Tapi dengan izin pemerintah tentunya. Kita juga harus mematuhi peraturan social distancing. Atau jika kita tidak memiliki organisasi pun tidak apa. Kalian juga bisa mengikuti jasa volunteer yang ada. Sekian sekiranya penjelasan dari saya. Mohon maaf jika kurang lengkap atau ada salah kata. Salam bela negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Arlanda Valio dari Fakultas Ilmu Komputer jurusan Informatika. Di sini saya akan membahas topik pengabdian negara. Pengabdian negara adalah pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara, termasuk dalam menanggulangi dan memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, dan bencana lainnya. Semua profesi memiliki peran untuk membantu negaranya. Sebagai contoh, ada polisi. Polisi bertugas untuk memberantas kejahatan dan menjaga ketentraman suatu negara. Lalu ada dokter dan perawat, di mana profesi ini termasuk profesi yang sangat dibutuhkan oleh setiap negara. Jika terjadi bencana alam atau bencana lainnya, mereka memiliki peran penting dalam membantu kesehatan mental dan kesehatan fisik masyarakat yang membutuhkannya. Sebenarnya semua profesi memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Yang tadi saya sebutkan hanya sebagai contoh saja. Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara harus memiliki sifat bela negara dalam diri kita agar tidak melenceng dalam menjalankan profesi kita sendiri. Jadi cukup segitu saja topik pengabdian profesi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Nama saya Gebrina Diva Mutia Zulma dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Saya akan bahas tentang kemampuan awal bela negara. Saat ini, dalam situasi pandemi saat ini, sebagai wujud bela negara Indonesia, kita sebagai warga negara yang baik, saya sarankan untuk mulai kurangi keluar jika hanya perlu, stay at home, karena dengan kita tidak mengurangi keluar atau stay at home, kita dapat mengurangi resiko penyebaran COVID-19 dan kita dapat membantu tenaga medis kita yang saat ini sedang berperang dengan COVID-19 ini. Lalu yang kedua, dalam situasi pandemik saat ini, saya mohon untuk kita sebagai warga negara yang baik untuk janganlah menyebarkan hoaks. Karena jika kita menyebarkan hoaks dalam situasi yang saat ini sedang tidak pasti akan membuat situasi bisa menjadi lebih rumit. Apalagi sekarang ekonomi sedang susah. Maka dari itu tolong jangan menyebarkan hoaks dan segala macam. Lalu yang ketiga, menurut saya secara personal, jika seandainya Anda rupanya terdeteksi positif COVID-19 dan Anda harus dijemput oleh petugas medis, tolong, saya mohon tolong banget dituruti saja karena mereka menjemput Anda juga untuk kebaikan Anda sendiri. Karena jika Anda memilih untuk tidak menuruti mereka, otomatis bisa saja Anda bisa menulari warga sekitar, tetangga, keluarga, dan sebagainya. Dari saya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saat ini kita sedang dilanda pandemi COVID-19. Untuk itu, tolong lakukanlah langkah-langkah pencegahan yang telah disarankan oleh pemerintah seperti stay at home, cuci tangan, jaga kebersihan, dan sebagainya. Karena dengan kita melakukan langkah pencegahan itu, kita bisa berpartisipasi dalam mengurangi penyebaran dari COVID-19. Dengan kita melakukan langkah pencegahan itu juga, meskipun itu hanya perubahan kecil, kita menjadi selangkah lebih maju untuk Indonesia bebas dari COVID-19. Oleh karena itu, terima kasih. Salam bela negara. Salam bela negara, nama saya Serafim Clara dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika, UPN Veteran Jakarta. Topik yang saya bahas yaitu pentingnya edukasi bela negara bagi pelajar. Penanaman nilai-nilai kesadaran bela negara memberikan pemahaman kepada pelajar agar memiliki nilai-nilai Pancasila, menumbuhkan rasa cinta tanah air, dan membangkitkan rasa rela berkorban demi bangsa dan negara.
Wujud kesadaran bela negara merupakan tekad, sikap, perilaku, dan tindakan yang menjadi bagian dari upaya penguatan karakter dan jati diri bangsa yang berkepribadian dan berkebudayaan. Bela negara tidak hanya perang dan angkat senjata, namun peningkatan kesadaran kecintaan kepada tanah air, serta membangun konsepsi bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Masyarakat harus bersatu, bergotong royong, dan bekerja sama untuk mengatasi pandemi COVID-19. Caranya yaitu dengan mengikuti aturan pemerintah untuk tetap di rumah saja, menjaga jarak antar individu, tidak berkerumun, tidak membuat acara dengan mengumpulkan massa, agar laju penyebaran virus bisa secepatnya berhenti. Pemerintah tidak boleh dibiarkan sendiri menghadapi perang melawan wabah corona ini. Tetapi kita sebagai rakyat harus bersatu mendukung pemerintah, TNI, Polri, serta tenaga medis yang berada di garda terdepan medan perang melawan virus corona. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Salam bela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Saya Rizky Indah Pratiwi dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, ingin membahas salah satu poin bela negara, dengan topik yang saya ambil yaitu rasa cinta terhadap tanah air. Seperti yang kita tahu, dengan adanya pandemi COVID-19 yang terjadi di negara Indonesia, telah menyebabkan beberapa dampak buruk di berbagai bidang kehidupan. Salah satunya yaitu bidang perekonomian. Dengan diadakannya kebijakan work from home dan PSBB yang diadakan di berbagai wilayah negara Indonesia, menyebabkan beberapa perusahaan kehilangan order, dan beberapa toko-toko juga ditutup untuk sementara waktu, sehingga menyebabkan guncangan perekonomian yang cukup signifikan. Oleh karena itu, sebagai wujud rasa cinta tanah air kita terhadap negara Indonesia, untuk membantu perekonomian, kita harus membeli produk dalam negeri. Dengan membeli produk dalam negeri sedikit banyak, kita dapat membantu untuk menstabilkan kondisi perekonomian negara kita. Karena jika bukan kita yang mencintai produk dalam negeri, siapa lagi? Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, Corona bukan untuk ditakuti, selalu jaga kebersihan dan kesehatan, stay safe, ingat, di rumah aja ya. Salam bela negara.